Moderator Wildan Nurul Izzatul Yazida. Pemateri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reski Dewi Putri SKM MKes selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Dan saya banggakan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, adapun topik yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang manajemen puskesmas. Saya, Wildan Nurul Izzatul Yazida selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu atas nama Nur Hajar Aswad selaku pemateri pertama, Nurul Hafisa selaku pemateri kedua, Rizka Hana Sasida Sahar selaku pemateri ketiga, Nurul Salsabila selaku pemateri keempat, Samsinar selaku pemateri kelima, Rini Julianti selaku pemateri keenam, Natasha Saumi S selaku pemateri ketujuh, Sridian Fadilah Hashim selaku pemateri ke-8, dan Nur Saleha selaku pemateri ke-9. Sebelum saya mempersilahkan para pemapar materi untuk memaparkan materinya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen puskesmas, sejarah dan perkembangan puskesmas di Indonesia, mulai didirikannya pada institusi dan sarana kesehatan seperti balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, serta diselenggarakannya berbagai upaya kesehatan seperti usaha higien dan sanitasi lingkungan yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Pada pertemuan Bandung Plan 1951 dicetuskan pertama kali pemikiran untuk mengintegrasikan berbagai institusi dan upaya kesehatan tersebut di bawah satu pimpinan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, konsep pelayanan kesehatan yang terintegrasi lebih berkembang dengan pembentukan teamwork dan team approach dalam pelayanan kesehatan tahun 1956. Penggunaan istilah puskesmas pertama kali dimuat pada Master Plan of Operation of Strengthening National Health Service di Indonesia tahun 1969. Dalam dokumen tersebut, puskesmas terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Kemudian dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional kegiatan tahun 1970 ditetapkan hanya ada 1 tipe puskesmas dengan 6 kegiatan puskesmas. Perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada penambahan kegiatan pokok puskesmas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan pemerintah, serta keinginan program di tingkat pusat, sehingga kegiatan pokok puskesmas berkembang menjadi 18 kegiatan. Bahkan daerah khusus Ibu Kota Jakarta mengembangkan menjadi 21 program pokok kegiatan puskesmas. Puskesmas sebagai penyedia sarana pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan akurat oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi puskesmas untuk memanfaatkan kemajuan iptek di bidang kesehatan untuk memenuhi tuntutan pelayanan tersebut. Menurut Hatta 2011, sesuai kesepakatan rencana kerja yang disusun pada pertemuan 12 Desember 2003 di Jenewa, target untuk tahun 2015 yang harus dicapai negara anggota World Summit on the Information Society WSIS termasuk Indonesia, yaitu seluruh pusat kesehatan termasuk puskesmas serta rumah sakit sudah terhubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada para pemapar materi, saya persilahkan dengan hormat. Halo, saya Nur Hajar Aswad selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian puskesmas. Pengertian puskesmas. Pengertian puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama
pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas juga merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain, Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Pengertian Puskesmas menurut para ahli. Pertama, menurut Ilham Aksanu Ridho 2008, Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat. Kedua, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknik dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja atau Depkes 2011. Ketiga, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknik dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Effendi 2009. 4. Depkes RI 2004, yaitu Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknik dinas kesehatan kabupaten kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Kelima, menurut Aswad 1996, pengertian Puskesmas yaitu suatu unit pelaksanaan fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelaksanaan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh terpadu yang terkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Halo, saya Nurul Hafiza selaku pemateri kedua ingin menjelaskan tentang fungsi dan peran Puskesmas. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, dan terpadu. Dalam hal ini, Puskesmas sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, serta pusat pelayanan kesehatan dan dasar yang berkewajiban mengupayakan menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Adapun fungsi Puskesmas yaitu pertama sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya melalui yaitu upaya penggerak lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan keaktifan memantau dan melaporkan dampak kesehatan yang dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya dan juga mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyuluhan dan pemulihan. Dan yang kedua yaitu pusat pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan berupaya agar perorangan terutama pemuka, masyarakat, keluarga, dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat serta ikut menetapkan penyelenggaraan dan memantau pelaksana program kesehatan serta memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya, dan yaitu memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis, materi, rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu pusat pelayanan kesehatan pertama, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan melalui pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dan adapun konsep puskesmas, yang kita ketahui puskesmas itu adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dan menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 nomor 128 Menteri Kesehatan SK2, yaitu tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat, puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya. Dengan unit pelaksanaan teknis yang berperan sebagai dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten atau kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta tunjang ombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Dan kedua, pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dan yang ketiga yaitu penanggung jawab penyelenggaraan, yaitu upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten atau kota adalah dinas kesehatan kabupaten atau kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya sebagai upaya pembangunan kesehatan yang dilimpahkan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota sesuai dengan kemampuannya, antara lain yaitu kegiatan dalam standar pelayanan minimal atau disingkat dengan SPM, bidang kesehatan kabupaten atau kota, dan upaya yang secara spesifik dibutuhkan masyarakat setempat atau lokal spesifik. Dan keempat, wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antara puskesmas dengan pemerhatian keutuhan konsep wilayah desa atau kelurahan atau RW. Dan masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Hai, saya Rizka Hana Sazira Sahar selaku pemateri ketiga akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu pengertian manajemen puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis atau UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. UPT tugasnya adalah menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan, sedangkan pembangunan kesehatan maksudnya adalah penyelenggara upaya kesehatan yang bertanggung jawab secara keseluruhan ada di Dinkes dan sebagian ada di puskesmas wilayah kerja. Wilayah ini dapat berdasarkan kecamatan, penduduk, atau daerah terpencil. Selanjutnya, konsep manajemen. Pengertian manajemen telah banyak disampaikan oleh para ahli, namun dalam materi ini hanya akan disampaikan beberapa pendapat ahli sebagai berikut, yaitu pertama, Knowles dan O'Donnell pada tahun 1972 dalam bukunya Principle of Management and Analysis of Managerial Function mengemukakan sebagai berikut, yang mana manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Yang kedua, James A.F. Stoner pada tahun 2006 dalam bukunya Manajemen mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian manajemen tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri manajemen antara lain yaitu manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan, dan kedua, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, tersedia sumber daya yaitu sumber daya manusia, material, dan sumber lainnya. Yang keempat, mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Yang kelima, terdapat orang atau manajer yang menggerakkan sumber daya yang ada. Yang keenam, penerapan manajemen dilakukan berdasarkan ilmu dan seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang atau manajer. Nah, yang selanjutnya ada
ada ruang lingkup manajemen puskesmas. Yang mana ruang lingkup manajemen puskesmas itu terdiri atas perencanaan, yang mana perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Rencana tahunan puskesmas dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah perencanaan upaya kesehatan wajib dan perencanaan upaya kesehatan pengembangan. Yang kedua, pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan, serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut, yaitu pertama, pengorganisasian, yang kedua penyelenggaraan, yang ketiga pemantauan, dan yang keempat penilaian. Dan yang ketiga adalah pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian, penyelenggaraan, dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan dan pertanggungjawaban. Halo, saya Nurul Salsabila selaku pemateri keempat akan menjelaskan tentang model manajemen puskesmas. Model manajemen puskesmas terdiri atas tiga, yaitu yang pertama P1 atau perencanaan puskesmas atau microplanning puskesmas. Microplanning adalah penyusunan rencana 5 tahunan dengan tahapan tiap-tiap tahun di tingkat puskesmas untuk mengembangkan dan membina pos pelayanan terpadu atau posyandu keluarga berencana kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan masalah yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan fungsi puskesmas menurut Departemen Kesehatan 1989. Tujuan umum microplanning adalah meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas yang mempunyai daya ungkit terbesar terhadap penurunan angka kematian bayi, anak balita, fertilitas dalam wilayah kerjanya yang pada gilirannya dapat meningkatkan fungsi puskesmas. Sedangkan tujuan khususnya adalah yaitu yang pertama mengembangkan dan membina pos-pos pelayanan terpadu KB kesehatan di desa-desa wilayah kerja puskesmas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masalah yang dihadapi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan staf puskesmas dalam berpikir secara analitik dan mendorong untuk berinisiatif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, ruang lingkup microplanning adalah kegiatan pokok puskesmas meliputi 18 pokok. Namun demikian, mengingat dalam pelita 4 prioritas diberikan pada penurunan angka kematian bayi dan anak balita serta angka fertilitas, maka perencanaan yang dimaksud baru diarahkan pada 5 program terpadu KB kesehatan, yaitu program kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Kelima program tersebut mempunyai daya ungkit terbesar terhadap upaya penurunan angka kematian bayi, anak balita, dan angka fertilitas. Yang kedua, P2 atau penggerakan dan pelaksanaan puskesmas. Tujuan penggerakan dan pelaksanaan P2 puskesmas adalah meningkatkan fungsi puskesmas melalui peningkatan kemampuan tenaga puskesmas untuk bekerja sama dalam tim dan membina kerja sama lintas program dan lintas sektoral. Komponen penggerakan pelaksanaan P2 puskesmas dilakukan melalui lokakarya mini puskesmas yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, penggalangan kerjasama tim, yaitu lokakarya yang dilaksanakan setahun sekali di puskesmas dalam rangka meningkatkan kerjasama antar petugas puskesmas untuk meningkatkan fungsi puskesmas melalui suatu proses dinamika kelompok yang diikuti dengan analisis beban kerja masing-masing tenaga yang dikaitkan dengan berbagai kelemahan penampilan kerja puskesmas melalui stratifikasi puskesmas. Yang kedua, penggalangan kerjasama lintas sektoral, yaitu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam dukungan sektor-sektor terkait melalui suatu pertemuan lintas sektoral setahun sekali. Sebagai hasil pertemuan adalah kesepakatan rencana kerja sama lintas sektoral dalam membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, termasuk keterpaduan KB kesehatan. Yang ketiga, rapat kerja tribulan lintas sektoral sebagai tindak lanjut pertemuan penggalangan kerja sama lintas sektoral. Dilakukan pertemuan lintas sektoral setiap 3 bulan sekali untuk mengkaji hasil kegiatan kerja sama lintas sektoral selama 3 bulan yang lalu dan memecahkan masalah yang dihadapi.
Kemudian disusun rencana kerjasama lintas sektoral bulan selanjutnya. Dan yang terakhir, lokakarya bulanan Puskesmas, yaitu pertemuan antar tenaga Puskesmas pada setiap akhir bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja bulan yang lalu dan membuat rencana bulan yang akan datang. Yang ketiga, P3 atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian stratifikasi Puskesmas. Stratifikasi Puskesmas adalah upaya untuk melakukan penilaian prestasi kerja Puskesmas dengan mengelompokkan Puskesmas selama 3 strata, yaitu strata Puskesmas dengan prestasi kerja baik, yang kedua strata Puskesmas dengan prestasi kerja cukup, dan yang ketiga strata Puskesmas dengan prestasi kerja kurang. Pengelompokan ketiga strata tersebut digunakan dalam rangka pemantauan terhadap tingkat perkembangan fungsi Puskesmas, sehingga pembinaan dalam rangka peningkatan fungsi Puskesmas dapat dilaksanakan lebih terarah. Hal ini diharapkan agar dapat menimbulkan gairah kerja, rasa tanggung jawab, dan kreativitas kerja yang dinamis melalui pengembangan falsafah mawas diri. Adapun tujuan umum stratifikasi Puskesmas adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat fungsi Puskesmas secara berkala dalam rangka pembinaan dan pengembangannya. Sedangkan tujuan khususnya adalah yaitu yang pertama, mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Yang kedua, perkembangan Puskesmas dalam rangka mawas diri. Ketiga, mendapatkan masukan untuk perencanaan Puskesmas di masa mendatang. Keempat, mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan pelaksanaan. Yang terakhir, Puskesmas sebagai masukan untuk pembinaannya. Selanjutnya, peranan manajemen Puskesmas. Untuk dapat melaksanakan usaha pokok Puskesmas secara efisien, efektif, produktif, dan berkualitas, pimpinan Puskesmas harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Penerapan manajemen kesehatan di Puskesmas terdiri dari yang pertama, microplanning atau MP. Merupakan perencanaan tingkat Puskesmas, pengembangan program Puskesmas selama 5 tahun disusun dalam MP. Yang kedua, lokakarya mini Puskesmas atau LKMP, merupakan bentuk penyebaran MP ke dalam paket-paket kegiatan program yang dilaksanakan oleh staf, baik secara individu maupun berkelompok. LKMP dilaksanakan setiap tahun. Yang ketiga, lokal area monitoring atau LAM atau PIAS PWS atau pemantauan ibu dan anak setempat atau pemantauan wilayah setempat, merupakan sistem pencatatan dan pelaporan untuk pemantauan penyakit pada ibu dan anak atau untuk penyakit menular yang dapat dicegah dalam imunisasi. LAM merupakan penjabaran fungsi pengawasan dan pengendalian program. LAM yang dijabarkan khusus untuk memantau kegiatan program KIA disebut dengan PIAS. Stratifikasi Puskesmas merupakan kegiatan evaluasi program yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui pelaksanaan manajemen program Puskesmas secara menyeluruh. Penilaian dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Data SP2TP dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk penilaian stratifikasi menurut Munijaya 2004. Selanjutnya, kedudukan Puskesmas. Kedudukan Puskesmas terdiri dari 3, yaitu yang pertama, sistem kesehatan nasional sebagai sarana pelayanan kesehatan atau perorangan dan masyarakat, strata pertama. Yang kedua, sistem kesehatan atau kabupaten kota sebagai unit pelaksanaan teknik dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, sistem pemerintah daerah sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan unit struktur pemerintah daerah kabupaten kota. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi Puskesmas yang akan diterapkan tergantung daripada visi, misi, tujuan, fungsi, serta beban kegiatan dan program masing-masing Puskesmas. Penyusunan struktur organisasi Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang diterapkan oleh peraturan daerah kabupaten atau kota. Umumnya struktur organisasi terdiri atas sebagai berikut, yaitu yang pertama, Kepala Puskesmas, unit tata usaha, unit pelaksana teknik fungsional, dan jaringan pelayanan. Jaringan pelayanan terbagi atas 3, yaitu yang pertama, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan bidan di desa atau komunitas. Halo, saya Samsinar selaku pemateri kelima akan menjelaskan tentang manajemen layanan Puskesmas. Manajemen Puskesmas didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan Puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. Manajemen Puskesmas diselenggarakan sebagai berikut, yaitu yang pertama,
proses pencapaian tujuan puskesmas. Yang kedua, proses menyelaraskan tujuan organisasi dan tujuan pegawai puskesmas atau manajemen by objective atau MBO menurut Drucker. Yang ketiga, proses mengelola dan memberdayakan sumber daya dalam rangka efisien dan efektivitas puskesmas. Yang keempat, proses pengembalian keputusan dan pemecahan masalah. Yang kelima, proses kerjasama dan kemitraan dalam pencapaian tujuan puskesmas. Dan yang terakhir yaitu proses pengelolaan lingkungan. Pelayanan kesehatan puskesmas. Ada beberapa pelayanan kesehatan puskesmas, yaitu yang pertama, upaya kesehatan wajib. Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global, serta yang mempunyai daya angkat tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib meliputi program basic yang harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib yaitu sebagai berikut. Yang pertama, promosi kesehatan meliputi proses kesehatan di dalam gedung puskesmas, dan yang kedua, proses kesehatan di luar gedung puskesmas. Yang kedua yaitu kesehatan lingkungan meliputi penyihatan air, penyihatan tempat pembuangan sampah dan limbah, penyihatan lingkungan pemukiman dan jamban keluarga, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, pengawasan tempat pengelolaan pestisida dan pengendalian vektor. Yang ketiga yaitu KIA, termasuk keluarga berencana, meliputi kesehatan ibu, kesehatan bayi, upaya kesehatan balita dan anak prasekolah, upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja, serta pelayanan keluarga berencana. Yang keempat yaitu upaya perbaikan gizi masyarakat. Yang kelima, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, meliputi TB paru, pelayanan imunisasi, diare, dan ISPA. Dan yang terakhir yaitu upaya pengobatan, meliputi pengobatan dan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua yaitu upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat, serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas meliputi puskesmas dengan rawat inap, upaya kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan mata atau pencegahan kebutahan, upaya kesehatan telinga atau pencegahan gangguan pendengaran, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, pencegahan dan pengulangan penyakit gigi, perawatan kesehatan masyarakat, bina kesehatan tradisional, serta bina kesehatan kerja. Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui program Desa Siaga. Desa Siaga adalah suatu kondisi masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Menurut Kepmenkes Republik Indonesia nomor 564 Menkes SK 8/2006, sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah pos kesehatan desa yang dikelola oleh seorang bidan dan 2 orang kader program desa siaga, merupakan upaya merekonstruksi atau membangun kembali berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, dan upaya revitalisasi pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD sebagai pendekatan edukatif yang perlu dihidupkan kembali, dipertahankan, dan ditingkatkan. Desa siaga menggunakan konsep back to basic, artinya pelayanan kesehatan desa primary healthcare ditata ulang dengan memulai dari desa, karena kesehatan terkait dengan tingkat pendidikan dan strata sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki banyak kantong kemiskinan. Masyarakat pedesaan lebih membutuhkan layanan kesehatan promotif dan preventif melalui penyuluhan atau promosi kesehatan. Program Desa Siaga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menjadi mandiri untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar. Pembentukan Desa Siaga akan melengkapi
struktur pelayanan kesehatan yang berjenjang, mulai dari posyandu, pos kesehatan desa atau poskesdes, puskesmas, rumah sakit, kabupaten atau kota. Dalam pembinaan dan pengembangan desa siaga, terdapat 8 komponen atau indikator desa siaga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya forum kesehatan. Yang kedua, adanya sarana atau fasilitas kesehatan dasar dan sistem rujukannya. Yang ketiga, adanya UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikembangkan. Yang keempat, adanya sistem pengamatan penyakit dan faktor risiko berbasis masyarakat. Yang kelima, adanya sistem kesiapsiagaan penanggulangan kegawat daruratan dan bencana berbasis masyarakat. Yang keenam, adanya upaya menciptakan dan terwujudnya lingkungan sehat. Yang ketujuh, adanya upaya menciptakan dan terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir, adanya upaya menciptakan dan terwujudnya keluarga sadar gizi. Yang keempat, yaitu upaya kesehatan inovasi. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat menetapkan puskesmas untuk mengembangkan suatu kegiatan upaya kesehatan inovatif yang belum dilaksanakan secara menyeluruh di semua puskesmas, seperti program inovasi upaya kesehatan dasar, pendanaan kesehatan bersumber daya masyarakat dengan pola JPKM, pola pengembangan kesehatan bersumber daya masyarakat atau PPKMB, pola pelayanan kesehatan berbasis dokter keluarga dan lain-lain. Sumber pembiayaan puskesmas. Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan puskesmas perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Sesuai dengan asas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah terutama adalah pemerintah kabupaten atau kota. Di samping itu, puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Yang kedua, pendapatan puskesmas. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, yang besarannya ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing. Pada saat ini, ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari retribusi puskesmas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, seluruhnya disetor ke kas daerah. Yang kedua, sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Yang ketiga, seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Yang ketiga, sumber lain. Jika ada, sebagai imbalan jasa pelayanan untuk membantu masyarakat miskin yang disalurkan secara langsung ke puskesmas yang pengelolaannya mengacu pada pedoman yang berlaku. Selanjutnya, fungsi perencanaan atau planning puskesmas. Perencanaan puskesmas menurut penulis adalah suatu proses merumuskan masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan tujuan, sasaran, dan target kinerja puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya, serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan program puskesmas dalam rangka mencapai tujuan puskesmas. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. 1. Perencanaan puskesmas adalah penyusunan kegiatan puskesmas yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan puskesmas. Yang kedua, perencanaan puskesmas didasarkan pada analisis dan pemahaman sistem puskesmas secara komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, perencanaan puskesmas akan menjadi efektif jika perumusan masalah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan data. Yang keempat, perencanaan puskesmas merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan puskesmas. Yang kelima, perencanaan puskesmas adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan, tujuan dan cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, perencanaan puskesmas secara implisit, pengembangan misi puskesmas untuk mencapai visi puskesmas. Halo, saya Rini Julianti, selaku pemateri ke-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perencanaan tingkat puskesmas. Dalam perencanaan puskesmas terdapat 3 aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek tersebut adalah hasil dari pekerjaan perencanaan atau outcome of planning puskesmas, perangkat
organisasi puskesmas yang digunakan untuk melakukan pekerjaan perencanaan atau mechanic of planning puskesmas, serta proses atau langkah-langkah melakukan pekerjaan perencanaan atau proses of planning puskesmas. Yang pertama, hasil dari pekerjaan perencanaan atau outcome of planning disebut sebagai rencana atau plan yang dapat berbeda antara satu pekerjaan perencanaan dengan pekerjaan perencanaan lainnya. Hasil pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh puskesmas adalah rencana puskesmas. Yang kedua, perangkat perencanaan puskesmas atau mechanic planning adalah satuan organisasi yang ditugaskan dan atau yang bertanggung jawab menyelenggarakan pekerjaan perencanaan pada suatu organisasi yang kecil dan sederhana seperti puskesmas. Tidak ada perangkat khusus yang membidangi perencanaan. Perencanaan puskesmas dilakukan oleh para penanggung jawab program puskesmas dengan mengikut sertakan seluruh pegawai di bawah koordinasi kepala tata usaha dengan bimbingan dan pengarahan kepala puskesmas. Yang ketiga, proses perencanaan atau proses of planning adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pada pekerjaan perencanaan, berbeda dengan hasil dan perangkat. Proses perencanaan ini pada dasarnya adalah sama untuk berbagai pekerjaan perencanaan. Untuk dapat menghasilkan suatu rencana yang baik, sebaiknya langkah-langkah yang ditempuh adalah sama. Dari ketiga aspek perencanaan tersebut, yang terpenting bukanlah hasil atau perangkat perencanaan, melainkan proses perencanaan. Untuk keberhasilan pekerja perencanaan, sangat dianjurkan untuk memahami proses perencanaan. Selanjutnya, pelaksanaan perencanaan tingkat puskesmas. Yang pertama, menyusun usulan kegiatan tahunan untuk musyawarah perencanaan, kemudian menyusun usulan kegiatan tahunan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kemudian mengusulkan rencana pelaksanaan kegiatan atau plan of action bulanan, selanjutnya menyusun rencana sekali pakai. Untuk manfaat, keuntungan, dan kelemahan perencanaan tingkat puskesmas. Manfaat perencanaan tingkat puskesmas, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika puskesmas memiliki perencanaan, yaitu yang pertama, mengetahui tujuan yang ingin dicapai puskesmas dengan cara mencapainya. Yang kedua, membuat tujuan dan program puskesmas lebih spesifik, terinci, dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, mengetahui struktur organisasi puskesmas dan jenis serta jumlah pegawai yang dibutuhkan. Yang keempat, mengetahui sejumlah mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan puskesmas yang diperlukan. Yang kelima, memungkinkan pemimpin puskesmas memahami keseluruhan gambaran kegiatan dan program puskesmas yang lebih jelas. Keenam, membantu dalam kristalisasi atau pengerjawatan perwujudan masalah-masalah puskesmas. Yang ketujuh, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai unit kerja puskesmas. Dan yang terakhir, menghemat waktu, upaya, dan sumber daya puskesmas. Halo, saya Natasha Saudies, selaku pemateri kedua akan menjelaskan keuntungan perencanaan tingkat puskesmas. Adapun keuntungan perencanaan tingkat puskesmas yaitu yang pertama, meningkatkan fokus dan fleksibilitas, yaitu suatu organisasi dengan fokus akan mengetahui apa yang terbaik dikerjakan, mengetahui kebutuhan pelanggannya, dan mengetahui bagaimana memberikan pelayanan dengan baik. Suatu organisasi dengan fleksibilitas beroperasi secara dinamis dan mampu berubah untuk menanggapi atau mengantisipasi masalah dan keluhan dari lingkungannya. Yang kedua, perencanaan puskesmas akan memunculkan berbagai macam kegiatan puskesmas untuk mencapai tujuan puskesmas dan dapat dilakukan secara teratur. Yang ketiga, perencanaan puskesmas akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang keempat, perencanaan puskesmas dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan puskesmas ditetapkan berbagai standar, tujuan, dan target kinerja pegawai dan puskesmas. Dan yang terakhir, puskesmas memberikan landasan bagi fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan. Selanjutnya, perencanaan tingkat puskesmas. Perencanaan puskesmas juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan puskesmas mempunyai keterbatasan mengukur informasi, data, dan fakta-fakta di masa yang akan datang. Yang kedua, program dan kegiatan puskesmas yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang ketiga, perencanaan puskesmas cenderung menunda kegiatan. Yang keempat,
Perencanaan puskesmas membatasi manajemen puskesmas untuk berinisiatif dan berinovasi serta menghambat tindakan yang harus diambil. Yang kelima, tindakan hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang kelima, terdapat rencana puskesmas yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Dan yang terakhir, perencanaan puskesmas memerlukan dana. Yang terakhir, perencanaan puskesmas mempunyai hambatan psikologis bagi pemimpin dan pegawai karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai. Adapun tipe-tipe perencanaan dan rencana tingkat puskesmas. Ada dua tipe utama rencana puskesmas, yaitu rencana strategi puskesmas dan rencana operasional puskesmas. Rencana strategi puskesmas adalah dokumen rencana jangka menengah atau jangka panjang puskesmas yang menggambarkan arah yang harus dituju serta langkah yang harus dilaksanakan. Rencana strategi puskesmas memusatkan perhatian untuk melakukan pekerjaan yang benar dan efektif. Puskesmas berfungsi dengan serta tanggap antisipatif terhadap lingkungan puskesmas bersifat jangka menengah, jangka panjang sehingga menjadi payung rencana operasional puskesmas periode tersebut. Ini bahwa RO merupakan yang lebih rinci dari rencana strategi puskesmas. Saya Sri Fadil Hashim selaku pemateri ke-8 akan menjelaskan materi tentang tahapan-tahapan penyusunan rencana strategi puskesmas. Pertama, perumusan visi puskesmas untuk mencapai tujuan puskesmas yang telah ditetapkan. Visi sangat penting bagi puskesmas sebagai jati diri yang bersifat unik atau khas, yang menjawab pertanyaan, mengapa puskesmas didirikan dan diselenggarakan? Filosofi organisasi puskesmas dalam pernyataan kualitas, citra, dan konsep jati diri. Kompetensi inti dan keunggulan kompetitif yang membedakan dari organisasi lain yang sejenis. Siapa pelanggan yang akan dilayani dan yang akan dipuaskan, serta pandangan terhadap stakeholder, pelanggan puskesmas, masyarakat, lingkungan, isu sosial, dan pesaing puskesmas. Kedua, visi puskesmas menentukan misi, tujuan, strategi, di mana secara implisit menggambarkan citra yang hendak diproyeksikan ke masyarakat di wilayah kerja puskesmas, menggambarkan dengan jelas kebutuhan dan keinginan pelanggan atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang akan diupayakan puskesmas. Adapun hal-hal yang ingin dicapai melalui rumusan visi puskesmas, yaitu perumusan visi puskesmas yang tepat. Di kalangan para pegawai puskesmas terdapat kesamaan persepsi tentang maksud keberadaan puskesmas yang bersangkutan. Kesamaan persepsi demikian menjadi sangat penting karena akan tercipta kesamaan gerak dan langkah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta memikul tanggung jawab masing-masing pegawai meskipun bergerak pada kegiatan yang berbeda. 3. Perumusan misi puskesmas. Misi puskesmas adalah maksud atau alasan mendasar diselenggarakannya program dan kegiatan puskesmas. Misi puskesmas disusun dari konteks masalah, potensi, dan kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Pernyataan misi puskesmas adalah jatuh pernyataan tentang dasar tujuan dan jangkauan kegiatan dan program puskesmas yang membedakan dengan organisasi yang lain yang sejenis. Salah satu misi puskesmas yaitu memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas. 4. Perumusan tujuan puskesmas atau goal formulation atau penetapan sasaran atau biasa juga disebut setting objective. Perbedaan antara tujuan goal dengan sasaran atau objektif yaitu goal digunakan untuk menunjukkan pada hasil akhir di masa yang akan datang yang tidak dapat diukur, sedangkan objektif menunjukkan pada hasil akhir di masa yang akan datang yang spesifik, jelas, ringkas, dan jika mungkin dikuantifikasi sehingga dapat diukur. Tujuan puskesmas yang jelas membuat organisasi, pimpinan,
dan pegawai puskesmas dapat melaksanakan tugas dan memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya secara efisien. Tujuan strategi merupakan petunjuk dan arah bagi tujuan RO Puskesmas yang spesifik dan rinci. Tujuan strategi Puskesmas berhubungan dengan hasil kinerja yang dicapai oleh Puskesmas. 5. Perumusan strategi Puskesmas. Perumusan strategi diawali dengan analisis strategi yang meliputi analisis lingkungan luar dan lingkungan dalam organisasi Puskesmas. Analisis strategi biasanya dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu analisis lingkungan dalam sebagai kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan luar sebagai peluang dan ancaman. 6. Perumusan kebijakan Puskesmas. Kebijakan Puskesmas memberikan sebuah kerangka dasar untuk mengambil keputusan-keputusan sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan yang konsisten pada seluruh sistem yang ada. Kebijakan atau polisi dijabarkan dari strategi dan di dalamnya termasuk prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, dan metode-metode yang digunakan dalam mengimplementasikan keputusan-keputusan strategi. Terakhir, yaitu penetapan program dan kegiatan Puskesmas. Program Puskesmas adalah rencana komprehensif yang meliputi penggunaan sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk pola yang terintegrasi dan yang menetapkan suatu urutan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan serta jadwal waktu untuk masing-masing program dan kegiatan tersebut dalam rangka usaha mencapai tujuan Puskesmas. Adapun fungsi pengorganisasian Puskesmas. Pengorganisasian tingkat Puskesmas didefinisikan sebagai proses penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pengerjaan, pendistribusian otoritas atau wewenang, dan penintegrasian semua tugas-tugas dan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan Puskesmas secara efisien dan efektif. Berdasarkan definisi tersebut, maka fungsi perorganisasian Puskesmas merupakan alat untuk memadukan atau sinkronisasi dan mengatur semua kegiatan yang dihubungkan dengan personel atau pegawai, finansial, material, dan metode Puskesmas untuk mencapai tujuan Puskesmas yang telah disepakati bersama antara pimpinan dan pegawai Puskesmas. Selanjutnya, pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau controlling. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian merupakan fungsi yang terakhir dari proses manajemen Puskesmas. Ketiga fungsi ini mempunyai kaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Fungsi P3 Puskesmas dilakukan guna menjamin bahwa semua kegiatan program serta fungsi Puskesmas yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Fungsi P3 Puskesmas bertujuan untuk: pertama, mencegah penyimpangan atau protektif; 2, meluruskan penyimpangan atau kuratif; dan ketiga, membimbing pegawai Puskesmas agar tidak menyimpang atau preventif. Hai, perkenalkan, saya Nur Saliha selaku pemateri ke-9. Di sini saya akan membawakan materi mengenai metode dan objek pengawasan, pengendalian, dan penilaian pada Puskesmas. Kalian pasti ingin mengetahui apa sih metode pengawasan, pengendalian, dan penilaian Puskesmas itu? Di sini, metode pengawasan, pengendalian, dan penilaian Puskesmas itu bisa dikatakan dengan sebuah teknik atau cara melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap suatu objek. Menurut Suteja pada tahun 2005, metode pengawasan terdiri atas pengawasan langsung atau observasi, wawancara, laporan lisan, dan laporan tertulis antara lain yaitu formulir standar operasional dan statistik dan komputer online. Selanjutnya, sasaran pengawasan, pengendalian, dan penilaian yaitu yang pertama, kinerja pegawai dan organisasi baik kuantitas maupun kualitas layanan kesehatan, dan yang kedua yaitu ketenagaan itu yang mencakup mengenai kegiatan pegawai sesuai dengan perencanaan dan instruksi, dan yang ketiga yaitu sumber daya manajemen lainnya yang mencakup kuantitas dan kualitas.
atasnya. Dan yang keempat yaitu keuangan. Keuangan ini mencakup tentang biaya, penghasilan, dan likuiditas. Dan yang keempat yaitu waktu di sini tentang kesesuaian dengan perencanaannya. Proses pengawasan, pengendalian, dan penilaian pada puskesmas. Di sini proses pada P3 puskesmas terdiri paling sedikitnya yaitu 5 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu yang pertama kita menetapkan standar pelaksanaan, dalam artian di sini perencanaannya. Dan yang kedua yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga yaitu kita melakukan pengukuran hasil kinerja yang nyata. Dan yang keempat yaitu pembandingan hasil aktual dengan standar dan melakukan analisis penyimpanan. Dan yang kelima yaitu kita melakukan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pelaksanaan penilaian kinerja pada puskesmas. Di sini pelaksanaan penilaian kinerja pada puskesmas meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai sejak awal tahun anggaran pada saat penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang dipantau dan dibahas melalui forum lokal karya mini, baik bulanan dengan lintas program di dalam puskesmas maupun lokal karya mini tribulanan yang melibatkan lintas sektor di kecamatan. Selanjutnya penilaian kinerja puskesmas. Di sini penilaian kinerja puskesmas meliputi puskesmas dan jaringannya, yaitu puskesmas pembantu, bidan di desa, serta UKBM dan upaya pemberdayaan masyarakat lainnya. Yang pertama, penetapan target puskesmas. Di sini target puskesmas itu merupakan suatu tolak ukur dalam bentuk angka nominal atau persentase yang akan dicapai puskesmas pada akhir tahunnya. Nah, penetapan besar target ini di setiap kegiatan yang akan dicapai masing-masing puskesmas ini bersifat spesifik dan berlaku untuk puskesmas yang bersangkutan berdasarkan pembahasan bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan puskesmas pada saat penyusunan rencana kegiatan puskesmas. Yang kedua, pengumpulan data hasil kegiatan. Di sini sebaiknya puskesmas membuat buku bantu penilaian kinerja pada puskesmas yang diisi setiap bulannya dengan format yang sama dengan format penilaian kinerja puskesmas dan dipresentasikan dan dievaluasi setiap bulannya pada lokal karya mini bulanan dan rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Kemudian direkapitulasi pada akhir tahunnya. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Di sini pengolahan data bisa dikatakan dalam proses kegiatan merubah data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Yang keempat yaitu penyajian hasil kegiatan. Di sini penyajian hasil kegiatan dapat digambarkan dalam bentuk grafik sarang laba-laba. Nah, grafik ini dibuat untuk memudahkan dalam melihat pencapaian hasil kinerja pada puskesmas. Penyajian grafik ini dibuat secara periodik bulanan atau triwulan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan identifikasi masalah sedini mungkin. Yang kelima, analisis hasil. Di sini analisis hasil ini merupakan suatu kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari data yang sudah diolah dan selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan masukan bagi perencanaan, pemantauan, pembimbingan, dan pengendalian pada puskesmas. Di sini kesalahan yang sering dilakukan dalam upaya menciptakan atau merumuskan masalah secara benar. Yang keenam, kita lakukan langkah pemecahan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita identifikasi kesenjangan pencapaian hasil cakupan kegiatan pelayanannya, manajemen puskesmas, dan pencapaian mutu kegiatannya. Dan yang kedua yaitu kita melakukan identifikasi faktor kelemahannya dulu, pendukung, peluangnya, dan masalah kegiatan pelayanan kesehatan dengan cara menuliskan dalam lampiran analisis format SWOT. Dan yang ketiga yaitu kita merumuskan analisis sebab akibatnya dan dengan menggunakan suatu teknik untuk mengidentifikasi semua masalah dalam suatu situasi tertentu sebagai rangkaian hubungan sebab akibat dengan menggunakan metode pohon masalah atau problem tree. Yang keempat yaitu kita tentukan prioritas masalahnya, kegiatan pelayanan kesehatannya dengan menggunakan metode untuk menentukan urutan masalah dari paling penting sampai dengan yang kurang
penting dengan metode handle. Dan yang kelima yaitu langkah pemecahan ini dilakukan dengan metode pohon alternatif karena metodenya ini mudah dan hasilnya juga relevan. Ketujuh yaitu pelaksanaan penilaian. Di sini pelaksanaan penilaiannya mencakup yang pertama dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka mawas diri mengukur keberhasilan kinerjanya. Yang kedua yaitu kepala puskesmas membentuk tim kecil puskesmas untuk melakukan kompilasi hasil pencapaian, output dan outcome. Dan yang ketiga yaitu masing-masing penanggung jawab kegiatan melakukan pengumpulan data pencapaian dengan memperhitungkan cakupan hasil outputnya kegiatan dan memutu bila hal tersebut memungkinkan. Dan yang keempat hasil yang telah dicapai. Di sini masing-masing penanggung jawab kegiatan melakukan analisis masalahnya, identifikasi kendalanya dulu, dan mencari penyebab dan latar belakangnya, dan juga mengenali faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dan yang kelima yaitu bersama-sama tim kecil puskesmas menyusun rencana pemecahannya dengan mempertimbangkan kecenderungan timbulnya masalah atau ancaman ataupun kecenderungan untuk perbaikan atau di sini peluang dengan menggunakan metode analisis sederhana maupun analisis kecenderungan. Dan yang keenam yaitu hasil perhitungannya, analisis datanya dan usulan rencana pemecahannya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang terakhir yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban. Di sini pengawasan dan pertanggungjawabannya yaitu sebuah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta berbagai kewajiban yang berlaku. Para pembawa materi, saya ucapkan banyak terima kasih. Sebagai kesimpulan, puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain, puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Menurut salah satu ahli pusat kesehatan masyarakat, puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis di bidang kabupaten, kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Depkes 2011. Puskesmas memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan pertama. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri presentasi kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you be the one?